Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Assalamualaikum warahmatullahi hari ini wabarakatuh. materi kita adalah tentang Ibi, filsafat Yunani kuno 1. Jadi nanti saya bagi dua. Yang pertama adalah filsafat pra-Sokrates, yang kedua adalah filsafat setelah Sokrates, yaitu filsafat dari Sokrates, filosof Sokrates, kemudian Plato dan Aristoteles. Oke, pertama tentang Yunani kuno. Nah, mempelajari filsafat Yunani adalah berarti kita akan menyaksikan kelahiran dari filsafat itu sendiri. Karena awal dari munculnya filsafat adalah dari Yunani. Kemudian peradaban Yunani ini juga adalah peradaban yang tertua di Eropa. Artinya semua peradaban barat sekarang, Eropa, semua itu berawal dari peradaban Yunani kuno. Jadi ada dua peradaban tua, yang paling tua adalah peradaban Yunani kuno. Kemudian ada peradaban Mesir kuno. Nah, itu juga salah satu peradaban yang sangat besar yang pernah ada di sejarah dunia. Yang ketiga dari Yunani kuno ini adalah ada peralihan berpikir dari mitos ke logos. Nah, filsafat lahir karena kemenangan akal atas dongeng-dongeng atau mit-mit. Nah, mitos yang ada di Yunani itu kan sangat banyak sekali, sangat kaya. Bahkan sampai di kita aja mengenal misalnya ada dewa Thor, misalnya kan dewa petir yang merupakan ada petirnya karena ada Thor tadi, dewa yang mengendalikan petir. Nah, itu adalah bagian dari dongeng-dongeng atau mitos-mitos yang ada di Yunani itu. Nah, pada periode Yunani ini dongeng-dongeng itu kemudian mulai digantikan. Ini orang sudah mulai tidak percaya kepada dongeng sebagai sebuah kebenaran, tapi memikirkan jawaban-jawaban dari misteri alam. Kenapa ada siang, ada malam, apa sih, dari mana alam ini tercipta. Nah, itu orang-orang Yunani awal itu sudah memikirkan itu. Yang awalnya dia jawabannya diperoleh dari mitos yang ada di sana. Nah, mereka kemudian mendapatkan jawabannya dari berpikir logis. Nah, itu disebut sebagai logos. Makanya dari mitos ke logos. Kemudian yang keempat dari Yunani ini, kuno ini adalah disebut juga sebagai dengan filsafat pra-Sokrates. Nah, dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi, para filosof pertama hidup di Miletos. Nah, nama kotanya adalah kota Miletos ini sendiri. Abad ke-6 sebelum Masehi, dan mereka merupakan filosof alam. Artinya mereka emang memikirkan tentang alam semesta, tentang alam, belum memikirkan tentang hal-hal yang lain nanti. Yaitu mereka ingin menemukan arche atau asas pertama atau unsur paling dasar dari alam semesta itu apa sih, yang paling mendasari alam semesta itu apa. Nah, para filosof itu yang ingin ditemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Salah satu isu yang paling menarik adalah tentang arche ini. Oke. Baik. Yang ketiga adalah filsafat pra-Sokrates atau Lonia. Nah, secara umum filsafat Yunani ini memang dibagi dua. Tadi ada pra-Sokrates dan pasca-Sokrates. Nah, hari ini kita akan fokus kepada pra-Sokrates. Yaitu para filosofnya kita nanti akan mengenal Thales, Anaximenes, Heraklitos, Pythagoras,
Demokritos, dan sebagainya. Ada banyak sebenarnya, ada Anaximandros, kemudian ada Xenopes, ada Xenophanes, Parmenides, ada Zeno. Nah, itu sangat banyak, dan kita akan fokus kepada ini sebenarnya. Yang kelima ini adalah merupakan filosof yang memikirkan tentang kosmos atau alam tadi. Dan mereka mempertanyakan asal-usul alam semesta, maka dia disebut ilmu-ilmu kosmologi. Mereka juga mencari arche tadi ya, asas pertama dari alam semesta ini apa sih? Hal yang paling mendasar itu. Kemudian mereka tinggal di kota Miletos tadi. Oke. Unsur yang paling dasar dalam alam semesta ini apa? Setelah itu, nanti minggu depan kita akan bahas tentang Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, Socrates ini disebut sebagai ayah dari filosof kan. Kenapa? Karena merupakan 3 filosof besar yang paling banyak mempengaruhi pemikiran filsafat pada zaman selanjutnya, pada zaman sekarang ini kan. Mungkin kita sering mendengar Plato, Aristoteles. Nah, itu kita bahas minggu depan ya. Oke, keempat. Slide yang keempat ini, nah, kita mengenal tentang Thales. Thales hidup sekitar tahun 625 sampai 545 sebelum Masehi. Jadi filosof alam, Thales ini adalah seorang filosof alam yang berusaha menjawab misteri asal-usul atau asal mula alam dengan menggunakan akal atau logos, bukan mitos tadi kan. Nah, asal mula segala sesuatu menurut Thales berasal dari air. Jelasnya adalah Thales percaya bahwa seluruh kehidupan itu berasal dari air dan seluruh kehidupan yang akan kembali kepada air. Kenapa mungkin Thales ini mengamati bahwa air itu dapat berubah bermacam-macam bentuk, dari bentuk cair, kemudian dipanaskan menjadi uap, kemudian ketika didinginkan sangat dingin menjadi es yang membeku, dan air juga terdapat pada banyak sekali benda yang hidup, misalnya tumbuhan, kemudian binatang, dan manusia itu banyak mengandung air. Nah, menurut Thales ini, maka menyimpulkan bahwa the arche tadi, unsur segala sesuatu itu berasal dari air. Dan bahkan ketika melihat pantai Miletos yang luas panjang itu lautan dan penuh dengan air, maka Thales menyimpulkan bahwa bumi itu sebenarnya terapung di atas air. Nah, inilah pemikiran paling awal tentang arche Thales, yaitu air. Baik, yang kedua dari Anaximenes tahun 538 sampai 480 sebelum Masehi. Nah, menurut Anaximenes ini, asas pertama atau arche seluruh alam semesta itu adalah berasal dari udara. Kenapa? Karena udara menurutnya adalah meliputi seluruh jagat raya ini. Udara juga menjadikan manusia hidup, dan udara juga mampu memadat, kemudian menjadi angin, air, tanah, dan batu. Udara juga mampu menjadi cair. Jadi udara mempunyai sifat-sifat memadat dan mencair. Ya, memadat menjadi angin, tanah, dan batu. Kalau mencair dia menjadi air, api, dan unsur-unsur lain yang membentuk jagat raya ini. Nah, ini hasil pemikiran yang kedua tadi setelah Thales, yaitu Anaximenes yang menganggap kalau Thales tadi beranggapan bahwa unsur mendasar dari alam semesta adalah air, kalau Anaximenes ini adalah udara. Oke, selanjutnya
tentang Heraklitos, lahir 540 sampai dengan 475 sebelum Masehi. Nah, kalau tadi masih bahwa the arch dari alam semesta itu adalah berasal dari benda-benda padat, sebagaimana Thales air, kemudian Anaximenes tadi dari udara. Nah, Heraklitos ini agak sesuatu yang lebih abstrak, unsur dari yang paling dasar dari alam semesta ini, di arche tadi. Yaitu apa? Yaitu pada perubahan. Kenapa? Karena Heraklitos ini meyakini bahwa alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Misalnya dia menyebutnya si Pantarei. Makanya dia disebut sebagai filosof yang orang yang tidak jelas. Karena segala sesuatu berada dalam perubahan. Artinya segala sesuatu itu pasti mengalir dan dalam proses menjadi kan. Misalnya dalam istilah lain dia menyebutkan you cannot step twice into the same river for the fresh water are ever flowing upon you. Nah, kamu tidak dapat terjun ke sungai yang sama dua kali karena air sungai itu selalu mengalir. Benar kan? Kita ini selalu dalam kehidupan yang selalu berubah. Misalnya waktu. Ketika orang ditanya waktu itu kan selalu berubah kan, detik sekian berjalan, waktu itu terus berjalan. Maka mungkin filosofi yang paling awal kan bahwa tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Nah, menurut Heraklitos, asal mula segala sesuatu atau unsur yang paling dasar segala sesuatu adalah perubahan itu sendiri. Karena tadi, kamu tidak dapat terjun ke sungai yang sama dua kali karena air sungai itu selalu mengalir. Maksudnya airnya itu kan selalu mengalir. Ketika kita terjun ke sungai yang sama, nah air yang kita sentuh itu adalah air yang berbeda lagi. Bukan air yang tadi, maksudnya seperti itu. Dan segala sesuatu pasti harus menjadi kan. Dulu kita kecil, sekarang kita sudah dewasa misalnya kan, dan akan terus nanti tumbuh menjadi tua, kemudian meninggal misalnya kan, dunia misalnya, kemudian jasad kita menjadi tanah setelah mengalami perubahan bentuk, semua pasti berubah. Kemudian tanah dimakan, dari tanah itu kemudian tumbuh tanaman dimakan manusia lahir manusia lagi. Nah, itu semua mengisyaratkan bahwa alam semesta ini adalah berubah. Nah, itu adalah idenya Heraklitos. Oh, ternyata semua ini berasal dari perubahan. Contoh yang mendasari alam semesta ini adalah perubahan. Oke, selanjutnya Pythagoras. Lahir tahun 580 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Nah, merupakan filosof yang berpendapat bahwa adanya harmoni pada alam karena alam atau benda-benda dibuat atas dasar prinsip bilangan atau matematika. Nah, tentang masalah jiwa, ia juga berpendapat bahwa jiwa tidak dapat mati. Bila seseorang mati, roh dan jiwanya akan tetap abadi dan akan berubah menjadi makhluk lain. Nah, ini Pythagoras ini adalah kita kenal sebagai ahli matematika misalnya. Kemudian adapun segala yang ada dilahirkan kembali dalam suatu siklus tertentu. Pythagoras mengandalkan jalan penglihatan mistik dan bukan hanya rasio saja dalam memperoleh pengetahuan. Menurutnya matematika dan meditasi sama pentingnya dalam pengembangan pribadi dan pemahaman estetika. Memang ahli matematika, pertama yang perlu kita garis bawahi dari Pythagoras adalah kepercayaan terhadap jiwa, kemudian dan adanya harmoni tadi, ada bilangan atau angka-angka.
Ia juga meyakini bahwa kunci pemahaman alam semesta adalah angka-angka. Dalam pemikiran Pythagoras, segala sesuatu pada akhirnya dapat direduksi ke dalam hitungan angka-angka. Bandingkan dengan pendekatan kuantitatif dalam pemikiran ilmiah modern. Nah, Pythagoras ini lebih cenderung melihat alam ini dari sisi bilangan, angka-angka jumlah. Ada harmoni. Harmoni itu artinya seimbang. Ada baik, ada buruk, ada warna yang beradu misalnya. Kemudian ada tinggi, rendah, luas, ada kecil, besar, sempit, luas, cantik, jelek misalnya. Ada perempuan, ada laki-laki. Nah, itu dia lihat sebagai sebuah harmoni nih, dan bilangan. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, inilah itu pemikiran dari Pythagoras ini. Kemudian lanjutan dari Pythagoras tentang logos. Logos menurut Pythagoras adalah bilangan dan alam semesta bersumber dari satu yang disebut dengan monet. Monet adalah nama untuk bilangan pertama. Nah, bahasa Yunani monet berarti satu, sendiri. Monet adalah bilangan pertama yang menghasilkan seri bilangan yang begitu banyak. Nah, menurut Pythagoras ini adalah teorinya tentang bilangan. Segala sesuatu pasti bersumber dari satu kan. Satu dulu, kemudian menjadi bilangan yang banyak. Itu Pythagoras tadi dengan prinsip matematika. Dan jangan dibayangkan waktu itu sudah ada agama, waktu itu belum ada agama kan. Kemudian bagi Pythagoras, matematika, musik dan mistisisme adalah satu. Dalam arti tidak saling meniadakan, melainkan memiliki hubungan erat tadi. Pandangan utamanya adalah tentang harmoni. Jadi sesuatu tidak ada yang saling menegasikan, meniadakan. Semua itu saling mendukung menjadi satu kesatuan dan satu harmoni yang indah menurut Pythagoras ini. Jadi menurut Pythagoras, saya simpulkan lagi bahwa segala sesuatu itu alam semesta ini bersumber dari satu monet. Satu itu apa? Nah, pokoknya satu dulu. Baru kemudian berkembang menjadi 1, 2, 3 dan sampai yang tak terhingga itu. Oke, selanjutnya Demokritos. Demokritos ini lahir tahun 460 sampai 770 sebelum Masehi. Nah, Demokritos ini mengatakan tentang bagian-bagian terkecil segala sesuatu. Nah, ini lebih abstrak lagi kan. Bagian terkecil itu disebut sebagai atom atau atomos, yaitu sesuatu yang tak terbagi. Nah, menurut Demokritos, yang paling mendasar pada alam ini adalah atom atau atomos, sesuatu yang tak bisa terbagi lagi. Nah, itu disebut apa? Itu udah semakin abstrak kan, penemuannya kan. Dari yang tadi Thales adalah air, kemudian udara, sampai yang perubahan itu sendiri, kemudian dengan bilangan dari Pythagoras. Nah, kalau Demokritos ini adalah tentang sesuatu yang tak terbagi, itu atom tadi ya. Yang paling kecil sesuatu terbagi itu. Baik, dari beberapa filsafat Yunani pra-Sokrates dapat kita simpulkan beberapa poin. Pertama adalah para filosof pra-Sokrates disebut sebagai filosof alam karena berusaha menemukan arche, yaitu asas pertama atau unsur yang paling dasar dari alam semesta tadi. Arche, ingat itu tadi kalau Thales mengatakan unsur arche itu adalah air, kemudian Anaximenes itu adalah udara, kemudian Heraklitos itu adalah pada perubahan alam semesta itu sendiri. Pantare tadi.
Kemudian kalau Pitagoras itu pada bilangan 1 adalah merupakan arche dari alam semesta. Kemudian Demokritos, unsur arche yang paling awal dari alam semesta adalah atomos, sesuatu yang tak terbagi tadi. Kemudian kedua, pengutamaan logos, berpikir logis daripada mitos tadi kan. Bahwa mereka semua itu semacam beristihad mencari tahu sendiri kan, tentang alam semesta, misteri alam semesta itu dari mana itu. Dan inilah yang ketiga, merupakan awal dari perkembangan sains, dalam arti sekarang ilmu sains yang berkembang sekarang itu. Yang 4, selanjutnya berpikir logis ini dikembangkan filosof pasca Socrates. Nah, pemikiran-pemikiran tadi kemudian nanti dikembangkan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, itu lebih maju lagi perkembangan pemikiran dari ketiga filosof besar ini. Meskipun Socrates yang mengawalinya, kemudian Plato yang menuliskannya, dan Aristoteles yang semakin mengembangkannya. Dan itu kita pelajari minggu depan. Mungkin itu saja kuliah pada materi pada hari ini. Untuk itu mungkin ada kekurangan dan belum paham bisa ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.